Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Bagas Satria Fernanda dengan NIM akhir 108 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fauzi dengan NIM akhir 100. Di sini kita akan mempresentasikan tentang implementation of domino effect in industry 5.0. Jadi di sini di slide pertama kita tuh ada pengertian umum. Di sini kita menjelaskan tentang definisi domino effect. Jadi domino effect itu adalah sebuah kejadian yang bisa memicu kejadian berantai lainnya. Terus risiko tinggi biasanya terjadi di industri yang memiliki risiko tinggi seperti transportasi, bahan kimia, dan manufaktur. Terus ada dampak berantainya. Contohnya itu kebocoran bahan bakar itu bisa menyebabkan ledakan. Ledakan bisa menyebabkan kebakaran dan bisa berdampak bagi karyawan dan bisa menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya di sini ada menurut pendapat ahli. Jadi menurut pendapat ahli, domino effect ini adalah rangkaian kecelakaan yang bisa dipicu oleh satu kejadian awal dan bisa merambat kemana-mana. Karakteristiknya itu jarang terjadi, tapi dampaknya sangat besar. Terus sedangkan industri 5.0 di sini menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanannya. Terus key poinnya, risiko besar perlu diimbangi dengan teknologi yang canggih untuk menanganinya. Kemudian ada pembahasan case atau study. Di sini studi kasus jurnal membahas transportasi bahan berbahaya di Shanghai. Terus fokus penelitian. Penelitian ini tuh menyoroti kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan. Dan yang ketiga itu adalah metode dan tujuan. Menggunakan quantitative risk assessment atau QRA dan dynamic Bayesian network atau DBN untuk menghitung kemungkinan domino effect. Slide selanjutnya itu ada hasil case study. Di sini tuh ada faktor utama dari domino effect. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor utama. 1. Kondisi pengemudi lelah, kurang fokus, atau mengantuk. Terus ada cuaca, mungkin karena hujannya lebat, angin ribut atau berkabut itu bisa memicu juga kecelakaan. Terus ketiga, jarak antar kendaraan terlalu dekat. Terus yang keempat itu kondisi jalan yang kurang mendukung, misal jalannya rusak atau masih ada perbaikan atau tadi karena licin. Terus key point, semua faktor ini saling berkaitan dan memperbesar kemungkinan terjadinya domino effect. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Jadi masalahnya utama di sini ada 4. Yang pertama adalah kurangnya sistem monitoring, atau di sini yang pertama itu belum adanya monitoring secara real time. Untuk yang kedua, jadi di sini masih banyak human error dalam operasional, yaitu human error itu baik saya bantu definisikan sedikit. Human error itu adalah kesalahan manusianya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah kondisi lingkungan yang sulit diprediksi. Untuk yang keempat di sini adalah sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Jadi dari 4 masalah utama di atas itu akibatnya banyak. Yang pertama, kecelakaan berantai, kerugian ekonomi yang besar, gangguan pada supply chain. Jadi akibatnya bisa terjadi kecelakaan berantai, kerugian besar, dan juga gangguan pada supply chain. Oke, lanjut. Nah, untuk penanggulangannya di sini itu di jurnal ini juga dijelaskan beberapa upaya penanggulangan. Jadi seperti menggunakan QRA untuk menghitung risiko. Kemudian DBN itu untuk menganalisis kemungkinan kejadian, dan juga VN curve untuk melihat dampak sosialnya. Jadi key pointnya di sini itu tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa besar risiko dan bagaimana cara kita untuk menguranginya. Oke, di sini solusi dari kelompok kami, solusi yang bisa diterapkan untuk mengarah ke industri 5.0. Contohnya ini kita menggunakan IoT untuk monitoring kondisi kendaraan secara real time. Dan juga AI itu real time. AI untuk prediksi risiko dan sistem otomatis untuk respon cepat. Jadi teknologi ini bisa membantu manusia dalam mengambil keputusan dan juga mengurangi risiko. Selanjutnya di sini ada
future research atau saran dari kita itu untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya seperti menurut kami masih banyak yang bisa dikembangkan. Jadi seperti sistem prediksi berbasis AI yang lebih akurat dan juga penggunaan smart transportation dan digital twin untuk simulasi. Nah, selain itu, implementasi nyata industri 5.0 di industri juga masih perlu diteliti lebih lanjut. Oke. Sebagian kesimpulan domino effect ini merupakan risiko besar di industri karena sifatnya itu yang berantai dan juga berdampak luas. Jadi dari studi kasus kita bisa lihat banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada salah kata atau perbuatan yang kurang jelas disampaikannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.